Pernah nggak sih Anda mau berdoa, tapi jadi bingung sendiri gimana cara mintanya? Di satu sisi takut kedengeran kayak nuntut, tapi di sisi lain kalau nggak minta sama sekali rasanya kok sombong banget ya? Nah, ini dia dilema yang kayaknya kita semua pernah hadapi. Sebuah garis yang tipis banget antara meminta dan menuntut. Jadi pertanyaannya, di mana sih sebenarnya batasnya? Antara kita nggak berani minta sama sekali, sama ya malah jadi maksa gitu. Ngertiin batas ini tuh penting banget. Bisa jadi kunci yang mengubah cara kita berdoa selamanya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, garis tipis doa kita. Kedengerannya sepele ya, garisnya tipis. Tapi jangan salah, kenyataannya perbedaannya itu bisa jauh banget, kayak langit sama bumi. Kenapa bisa gitu? Nah, ini yang mau kita bahas. Disinilah letak tantangannya nih. Di satu sisi, kita tahu banget kalau sebagai manusia kita ini butuh pertolongan kan? Tapi di sisi lain, ego kita seringkali ya nongol dan malah ngedorong kita buat maksa apa yang kita mau. Nemuin keseimbangannya itu, wah itu seni tersendiri. Oke, kita lanjut. Bagian kedua nih, dua jebakan niat. Ternyata ya, ada dua jebakan utama yang sering banget bikin kita salah langkah. Dan akarnya itu sama, niat yang nggak lurus. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih, dua kutubnya. Sama-sama keliru, tapi beda cara. Di kiri, ada si sombong yang ngerasa, ah ngapain minta, gue bisa sendiri. Terus di kanan, ada si menghendaki, yang sikapnya tuh pokoknya harus dapat. Seolah-olah dia yang jadi bosnya. Dua-duanya ini jebakan yang harus kita waspadai banget. Oke, kita kupas dulu jebakan yang pertama. Sombong. Mungkin ada yang mikir, loh kok aneh? Masa nggak minta-minta malah dibilang sombong? Eits, tunggu dulu. Ternyata ada alasan spiritual yang dalam banget di baliknya. Jawabannya itu ada di konsep yang namanya kodrat kurang. Gampangnya gini deh, anggap aja ini settingan pabrik kita sebagai manusia. Kita tuh emang didesain untuk ngerasa kurang, selalu butuh sesuatu. Tujuannya apa? Biar kita ingat terus buat nyender sama sang pencipta. Nah, rasa sombong tadi itu datangnya dari yang namanya nafsu rasa suci. Ini tuh kayak bisikan licik dari ego kita yang bilang, udah kamu udah oke kok, nggak perlu bantuan. Padahal ya, kalau kita mikir gitu, itu sama aja kita lagi nolak settingan pabrik kita sendiri sebagai manusia. Sekarang kita pindah ke jebakan kedua yang nggak kalah bahaya. Jadi si manusia menghendaki. Nah ini kebalikannya banget, dia sih berdoa, tapi doanya itu bukan buat meminta. Lebih kayak ngasih perintah, mendikte hasilnya. Ciri-cirinya tuh kelihatan banget. Tipe ini si manusia menghendaki nganggep Tuhan itu kayak, ya maaf, kayak suruhannya aja buat nurutin maunya. Ibadah cuma jadi alat buat ngejar ambisi duniawinya, yang kita sebut 3K. Hubungannya jadi kayak jual beli, transaksional, seolah-olah Tuhan jadi punya utang sama dia karena ibadahnya. Hasil akhirnya, apa yang dia dapat itu bukan berkah, tapi malah jadi utang sumber daya yang ngebebanin hidupnya. Terus, 3K itu apa sih? Ini dia, kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Buat orang yang mikirnya begini, ibadah itu ya cuma shortcut buat dapetin 3 hal ini. Tujuannya udah bukan lagi buat deket sama Tuhan, tapi cuma buat manfaatin Tuhan. Beda banget kan? Oke, masuk bagian ketiga, jalan penyerahan diri. Setelah kita tahu dua jebakan tadi, terus gimana dong jalan yang benar? Nah, jawabannya ada di sini, penyerahan diri. Ini sebuah pendekatan yang, wah, beda 180 derajat dari sikap sombong dan menuntut tadi. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat bedanya. Niat si manusia menghendaki itu dasarnya nafsu. Sementara manusia yang dikehendaki, niatnya murni karena Tuhan. Cara mandang 3K juga beda jauh. Yang satu ngejadiin itu tujuan utama, yang satunya lagi ngelihatnya cuma sebagai alat buat ibadah. Dan hasilnya, yang satu nimbun utang, yang satunya lagi dapat berkah. Jauh banget bedanya. Kuncinya itu ada di adab, di cara kita ngomong. Coba perhatikan deh pilihan katanya. Ya Allah, jika engkau berkenan, dan jika ini baik untukku. Ini tuh bukan kalimat perintah kan? Ini adalah penyerahan diri total. Sebuah pengakuan kalau, ya, dialah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, ini baru cara pandang yang sehat. Sukses di dunia, kayak punya kekuasaan atau kekayaan, itu bukan lagi jadi tujuan akhir. Itu cuma alat, cuma sarana buat berbuat baik. Dan apapun hasil yang kita terima, itu kita pandang sebagai anugerah. Berkah murni yang nggak jadi beban sama sekali.
Sip, kita masuk ke bagian keempat, penyaring niat. Oke, teorinya udah dapet nih, tapi pertanyaannya, prakteknya gimana? Nah, tenang aja, ada alat bantu sederhana yang bisa kita pakai namanya proses STS. Anggap aja ini kayak filter 3 lapis buat nyaring niat kita. Pertama, sadar. Coba tanya ke diri sendiri, ini beneran manfaat nggak sih buat gue dan orang lain? Kedua, tabah. Siap nggak hati kita kalau jawabannya ditunda? Atau bahkan mungkin nggak? Dan yang ketiga, sabar. Bisa nggak kita tetap percaya kalau pasti ada hikmah di balik apapun hasilnya nanti? Tujuan dari proses ini sebetulnya cuma satu, buat memurnikan niat kita. Biar kita pelan-pelan geser, dari yang tadinya nuntut, jadi percaya. Dari yang tadinya maksa, jadi menerima dengan lapang dada. Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Kuncinya ada di niat. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, apa sih sebetulnya yang jadi pembeda utama? Apa yang jadi garis batas antara minta yang benar sama nuntut yang salah? Jawabannya ada di sini. Garis tipis itu ternyata bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam hati kita sendiri. Batasnya adalah kemurnian niat kita. Pertanyaannya simpel, permintaan kita ini buat naklukin ego atau malah buat muasin ego? Dan pada akhirnya kita punya dua pilihan ini. Di satu sisi kita bisa minta kekuatan buat ngelawan ego kita sendiri. Ini permintaan yang mulia banget. Di sisi lain, kita bisa minta Tuhan jadi alat buat ngebantu ambisi pribadi kita. Nah, yang ini yang keliru. Jadi sebagai penutup, saya mau ngajak Anda merenung. Nanti kalau Anda berdoa lagi, coba deh tanya ke diri sendiri. Permintaan saya hari ini lagi ngebangun berkah atau justru lagi nambah utang? Jawabannya cuma Anda yang tahu, karena itu ada di dalam hati Anda.